Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bab 2 kata konsepnya yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kemudian perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran surat Al-Aqaf ayat 13. Kemudian menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya mari kita renungkan. Sering kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia misalnya, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Dan masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat. Akibat dari perilaku tersebut, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita sering pula menyaksikan perilaku orang yang tidak konsisten atau istiqomah dalam melakukan kegiatan. Ketika ditugasi oleh guru misalnya, orang tersebut tidak menyelesaikannya. Hal lain misalnya melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat tepat waktu. Perilaku tidak konsisten ini juga akan merugikan si perilaku. Ada ungkapan, siapa giat pasti dapat. Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu. Yakinlah kalian bahwa orang yang giat pasti dapat. Ayo, buktikan kalau kalian hebat. Anakku sekalian, baik kita cermati bersama. Ada gambar di sini ada 3. Nah, ini berani, jujur, hebat. Nah, ini kalian tahu ini foto siswa sedang apa? Maaf. Nah, ini juga apa ini? Amanah ini ya. Ini istiqomah menjalankan kewajibannya itu sholat. Ya. Anda pasti tahu, Bapak percaya kalian bisa ya gambar yang 3 ini. Baik, selanjutnya mari berperilaku jujur. Pengertiannya, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya. Dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani.
Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Selanjutnya, mengapa kita harus jujur? Ya, jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi, dan dicurangi, ya kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, memang betul, kejujuran memang sangat mahal. Karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi, agar dapat dipercaya oleh orang, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberi contoh nyata kepada kita. Pada masa jahiliyah, sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran, Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy yang memberikan label Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW. Kejujuran berbuah kepercayaan, dan sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Akan tetapi kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita itu. Meskipun demikian, jangan takut dan risau, karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Selanjutnya yaitu hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Anak sekalian, selanjutnya mari berperilaku amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berat. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Dan sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan amanah dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih itu tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan di kelas. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah. Melaksanakan sholat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjaga, untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah karena sudah terbiasa. Rasulullah SAW bersabda, Ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Nah,
Sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang A, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Contoh amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengkhianati amanahnya. Mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang B, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga atau C, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Selanjutnya, hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. B, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, kalau kita memegang amanah. Yang ketiga atau C, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Anakku sekalian, selanjutnya perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti berikut. A. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya apa saja, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Yang namanya juga barang titipan, ketika diambil dia harus utuh seperti semula. B, yaitu menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau bahkan rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Yang C, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan, apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. D, berikutnya D, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Apa itu nikmatnya? Banyak, berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, istiqomah. Mari kita berperilaku istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan sikap menanggung risiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk perilaku, sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik pada siapa saja dalam hal kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat nanti, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan mereka. Di antara hikmah perilaku istiqomah apa saja? Yang pertama, percayalah, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Mengapa? Karena ia tekun dan ulang. Yakinlah. Yang ketiga, C, yakinlah bahwa orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang B, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Belajar terus-menerus hingga paham. D, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. E, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman dan merasa dipaksa atau tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, ini ada cerita ya, silakan kalian membaca ya, tapi akan Bapak bacakan. Ini ada cerita. Suatu hari Muhammad ibnu Al-Munkadir, pemilik toko busana dengan berbagai jenis gaun yang harganya mahal, mulai dari yang 5 sampai 10 dirham harganya. Suatu ketika Muhammad ibnu Munkadir pulang ke rumah, sedangkan tokonya dijaga oleh pelayannya. Saat ada konsumen toko yang mau membeli gaun yang sebenarnya harganya 5 dirham, pelayannya itu malah menjualnya dengan harga 10 dirham. Ketika itu diketahui oleh pemiliknya, yaitu Muhammad ibnu Al-Munkadir, ia segera mencari si pembeli tadi. Sehingga waktu yang begitu cukup lama, cari terus orangnya dari mana yang membeli. Ketika bertemu dengan si pembeli gaun itu, Muhammad ibnu Munkadir berkata kepada si pembeli, "Pelayanku telah salah jual. Ia menjual baju kepada Anda dengan seharga 10 dirham, padahal harganya yang benar 5 dirham." Si pembeli itu berkata, "Oh, nggak apa-apa, saya rela kok." Ibnu Al-Munkadir menjawabnya, "Ya, Anda rela, tapi aku tidak rela sampai kita sama-sama rela."
Anda pilih salah satu dari usulan saya, kata Ibnu Al-Munkadir. Anda ambil baju yang senilainya 10 dirham, atau aku kembalikan uang Anda yang 5 dirham itu. Atau Anda kembalikan baju milik kami dan Anda menerima dirham milik Anda. Lelaki itu, si pembeli itu menjawab, ya udah kalau begitu berikan kembalian 5 dirham milikku saja. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir segera memberikan 5 dirham milik lelaki itu yang tadi pembeli itu, kemudian segera pulang. Lelaki Badui itu, si pembeli tadi segera bertanya, siapa orang tadi? Ia adalah Muhammad ibnu Al-Munkadir. Lelaki Badui itu kembali berkata, la ilaha illallah. Orang inilah yang kami cari-cari di padang Sahara sana bila kami kelaparan. Demikian cerita itu. Nah, selanjutnya baik kita rangkum ya dari awal sampai akhir. Nah, ini rangkumannya. Yang pertama, jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Yang kedua, hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapat banyak teman. Hidupnya akan merasa tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat, amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah ada 3 macam. Ya, tadi kan yang tadi sudah dijelaskan, amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Yang keenam, amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan seperti menjaga titipan rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, istiqomah. Yaitu berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Itu namanya istiqomah ya. Istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan, melalui selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, selalu mentaati peraturan yang ada di sekolah, dan selalu menjalankan kewajiban. Nah, demikian. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.